Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang sholat Jumat yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah di Jumat siang ini kita bisa berkumpul di masjid. Sebelum kita mulai, saya minta tolong adik-adik dipisah dengan yang dewasa. Jangan dijadikan satu, adik-adik jangan dijadikan satu agar tidak rawan menimbulkan keramaian. Tukar dengan yang di belakang nggak apa-apa. Adik tukar dengan yang di belakang satu. Nah, yang satu yang di belakang maju, nggak apa-apa. Baik. Alhamdulillah Allah karuniakan kita bisa berkumpul di Jumat yang insya Allah penuh berkah ini di tempat terbaik di muka bumi bernama masjid. Nabi Adam ketika turun ke bumi, pertama kali yang dibangun adalah masjid bernama Ka'bah. 40 tahun berselang, kemudian Nabi Adam membangun Baitul Maqdis, masjid lagi. Masjid adalah tempat terbaik di muka bumi. Maka insya Allah orang-orang yang hadir di masjid adalah orang-orang yang terbaik di antara yang lain. Orang-orang yang istiqomah datang ke masjid, sholat 5 waktunya, sholat subuhnya, sholat Jumatnya, insya Allah adalah orang-orang yang terbaik di antara yang lain. Insya Allah para ayah, para bapak, para lelaki yang senantiasa rajin menjaga sholat 5 waktunya di masjid, bukan hanya sholat Jumatnya saja, tapi juga sholat 5 waktunya di masjid, insya Allah adalah para ayah pilihan. Insya Allah adalah para ayah terbaik. Jikapun belum menikah, maka insya Allah calon suami terbaik. Insya Allah. Karena masjid adalah tempat terbaik di muka bumi. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, yang pertama kali dibangun adalah masjid, rumahnya Allah. Maka sama, ketika membangun keluarga, pondasinya harus adalah kecintaan terhadap Allah. Bukan hanya sekedar atas nama cinta, tapi pondasinya adalah pondasi keimanan. Sehingga insya Allah ketika pondasinya keimanan, apapun badai yang menerjang keluarga, cara responnya benar. Nah, Islam ini, aturan agama Islam ini bukan hanya bermanfaat untuk dunia setelah kematian. Agama Islam ini bahkan sudah sangat bermanfaat sebelum kematian. Banyak yang salah sangka, dikiranya Islam itu pentingnya, manfaatnya ketika kita taat kepada aturan-aturan Islam. Banyak yang mengira itu hanya bermanfaat pada dunia setelah kematian. Padahal ketika kita berusaha taat ikut aturan Islam, insya Allah manfaatnya bahkan sudah dirasakan sejak di dunia. Mari kita tengok, mari kita telaah. Kenapa para alim, para ulama, orang-orang solih itu hidupnya lebih tentram? Para ulama itu ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi kenapa kok hidupnya lebih tentram? Hidupnya lebih mayoritas, ya, mayoritas ulama yang benar itu
alhamdulillah hidupnya lebih tentram, keluarganya lebih bahagia, lebih bisa menjaga marwah, bisa menjaga harga diri keluarga, karena mereka mengilmui tentang bagaimana cara hidup lewat aturan-aturan Islam. Banyak para ulama juga, terlepas beliau ini kaya atau miskin, insya Allah kebanyakan ulama, kebanyakan orang solih, itu Masya Allah keluarganya itu tentram. Meskipun mungkin ada sebagian oknum, tapi mayoritas Masya Allah sebagian besar ulama-ulama yang benar ini kehidupannya harmonis, kehidupannya tentram. Terlepas beliau ini kaya atau miskin, karena ulama pun juga ada yang kaya, ada yang miskin. Orang solih ada yang kaya, ada yang miskin, tapi tetap bahagia. Alhamdulillah. Karena mereka mengilmui tentang bagaimana cara hidup yang benar. Agama Islam, aturan Islam ini membimbing manusia agar manusia merespon kehidupan dengan cara yang benar. Ya. Merespon segala kejadian yang ada di dunia itu dengan cara yang benar. Islam itu mengatur itu. Sehingga apapun yang kita alami hari ini, itu kita benar cara meresponnya. Ketika kita benar meresponnya, maka insya Allah hasilnya juga benar. Ibarat kebakaran sebuah rumah. Ada sebuah kebakaran, jika orang yang memadamkan api atau orang di dalam rumah ini nggak tahu cara merespon yang benar, bisa-bisa kebakaran itu bukan malah disiram air, tapi malah disiram air tanah atau minyak gas, minyak tanah. Bukan malah disiram air, tapi malah disiram minyak tanah. Kenapa? Karena sama-sama cair. Karena lagi-lagi, karena nggak punya ilmunya untuk merespon dengan cara yang benar. Nah, kehidupan manusia termasuk terutama juga kehidupan berkeluarga juga sama demikian. Berkeluarga pun itu juga termasuk dari sebuah kejadian. Pernikahan itu adalah bagian dari kejadian hidup di dunia. Ketika kita meresponnya dengan cara yang benar, insya Allah keluarga itu harmonis. Caranya benar. Bagaimana cara merespon anak ketika sakit? Itu butuh ilmu. Bagaimana seorang ayah ketika merespon istri sakit, itu butuh ilmu, nggak asal jalan. Bagaimana ketika menghadapi istri yang mungkin kurang bersyukur, banyak menuntut. Nah, itu seorang suami butuh ilmu untuk merespon itu dengan cara yang benar dan baik. Sehingga tidak malah menimbulkan masalah. Bagaimana ketika seorang anak sedang rewel. Nah, itu Islam itu memberikan arahan-arahan. Kita ini tinggal pakai. Cuman permasalahannya, kita ini sebagai ayah mau belajar atau tidak. Mau mengilmui itu atau tidak. Jangan sampai kita menikah tanpa ilmu. Jangan sampai kita menjadi ayah tanpa ilmu. Jangan sampai kita menjadi suami tanpa ilmu. Sehingga ketika ada masalah keluarga, bukan malah semakin teredam masalahnya, tapi malah semakin menjadi-jadi. Karena ilmunya terbatas untuk merespon sebuah masalah. Makanya Islam ini memberikan arahan bagaimana cara merespon keadaan. Itulah pentingnya ilmu di dalam Islam, termasuk ilmu membangun keluarga. Maka ayo kita ilmui. Bagaimana ketika anak sakit, responnya gimana kita sebagai seorang ayah? Apakah hanya dipasrahno bongkoan itu? Apakah hanya diserahkan kepada istri yang ngurus? Atau bagaimana? Bagaimana cara merespon istri yang sakit? Oh, ternyata cara merespon bagaimana anak sakit itu seperti ini loh, seperti itu loh. Ada beberapa keadaan yang sebisa mungkin ya, seorang suami ini atau seorang bapak hadir di tengah anaknya, mendampingi anaknya. Ya, di antara keadaan itu adalah ketika anak sakit. Ya, ketika anak sakit itu suami atau seorang bapak usahakan bisa menemani anaknya. Bahkan Islam ya memberi arahan bagaimana menasihati anak dengan cara baik dan benar itu pada momentum seperti apa. Di antaranya adalah ketika anak sakit, ketika safar. Safar maksudnya perjalanan. Anak, ayo diajak anak safar. Entah itu kemana, sambil dinasehati. Ketika anak sakit, sambil dinasehati.
bangun kecintaan anak kepada Allah sebelum bangun kecintaan anak kepada orang tua. Bangun rasa tanggung jawab kepada Allah sebelum anak dituntut bertanggung jawab kepada orang tuanya. Karena jika anak mudah meninggalkan tanggung jawabnya kepada Allah, Allah saja yang Tuhannya itu ditinggalkan kok tanggung jawab kepadanya. Apalagi cuman manusia bernama orang tua, bernama suami, bernama ayah. Jangan sampai. Semoga kita menjadi para ayah yang bertanggung jawab, yang mengilmui menjadi ayah dengan cara yang baik dan benar, merespon dengan cara baik dan benar. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana awzi'na an nashkur ni'mata allati an'amta alaina wa an na'mal salihan tardah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Aqimis shalah.